Makanya kalau untuk hal itu, makanya kalau untuk hal itu kita dikunci. Itu akan Kalau untuk hal itu kan kunci. sehingga Komal ini 1 jam, 2 jam, 3 jam itu nggak ada pembahasan tentang nasab Bahlawi. Paham nggak? Ini Mujmalul Latif ya. Nah, di sini di kitab ini nih yang mengatakan bahwa Azmat Khan itu berhenti di Abdullah ya. Coba nanti kita buka ya. Buka. Al-Qadri dulu, Gus. Al-Qadri huwa Akil bin Abdullah bin Muhammad al-Maghrum. Oh, Maghrum itu Kang Citrun. Waduh, gua rom. Bin Salim bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Jamalullah. Pecahan dari Jamalullah itu ya. Al-Qadri yang versi di sini. Kemudian Al-Qadri fil asl bifatil qaf wa dal wa kasri ra al-Qadri ya nisbatan al-Qadr ay qadrillah wa kullu syai'in bi qada wa la hadrumut yusakkinuna dal fayakulun al-Qadri inna kullu maftuh wa aqrabul ihtimalat dan paling dekatnya kemungkinan ila sabab tasmiyatih bi hadzal isim kepada sebab penamaan nama ini ihalatuhu al-umur daiman ilal qadar ya karena pemilik namanya itu mengarahkan segala urusan itu kepada takdir Allah. Indama ta'arud. Oke, lanjut. Walaysa huwa minal firqatil qadariyah alladina la yakuluna bil qadar wa yuqalil wahid min aliha qadari wa nisbah hadza aksiyatun. Udah gitu doang. Nah, mumpung ingat. Nah, sekarang Azmat Khan coba Ali Azmat Khan. Bang Citrun mumpung ingat daripada lupa nanti. Udah cinta nih jadi nggak enak badan. Oke deh. Terima kasih. Diobatkan Sami. Sama-sama. Ya. Nanti ditanyain ya Mas Ali ya ke Gus Hasan ya. Kita coba nanti ditanya ya. Siap. Ini Al-Azamat Khan. Hum sulalatu Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat wa yu'rafuna bil Hind. Mereka dikenal di India bihadzal laqab dengan laqab ini. Wa azamat bil lughatil urdiyah dengan bahasa Urdu. Laqab yadullu alal izaz wal ihtiram. Laqab yang menunjukkan kepada memuliakan dan juga ihtiram menghormati kama huwa bil arabiyah seperti dalam bahasa Arab. Khon dan arti dari khon itu adalah bimana usroh keluarga. Wal gharad tujuannya itu azamat khon adalah usratul azamah keluarga yang agung itu. Awil ailah al mu'azzamah atau keluarga yang diagungkan. Wahum fil lughatil urdiyah dan mereka ini azamat khon itu fil lughatil urdiyah dalam bahasa Urdu. Yuqaddimun al-mudhafa ilaih mereka mendahulukan mudhaf ilaih alal mudhaf. Jadi mudhaf ilaihnya didahulukan terus mudhafnya diakhirkan. Wasifah alal mausuf aks al-arabiyah berlawanan dengan bahasa Arab. Wahum mereka ini al-azamat khan itu muntasyiruna biha tersebar di sana di India. Wa qad najahu fi jami'il majalatil ijtimaiyah mereka telah sukses dalam seluruh bidang-bidang kemasyarakatan. Wal ilmiah keilmuan, wal adabiyah adab atau sastra, wal askariyah prajurit, wasiasiyah dan juga dalam politik, wal iktisodiyah ekonomi perekonomian. Dusta. Wa minhum syakhsiyatun kabirah barizah. Di antara mereka itu ada tokoh-tokoh yang besar yang muncul. Wa kanu fi sabiqiz zaman dan mereka itu di zaman dulu yahtafizuna bi ansabihim mereka menjaga nasab-nasab mereka. Sumaqalla hadzal ihtifat kemudian penjagaan nasab itu berkurang tadrijian secara bertahap biqadri imtizajihim bil hunud dengan kadar percampuran mereka dengan orang-orang India hatta asbaha mu'dhamuhum la ya'rifu aslahu. Sampai mayoritas mereka itu tidak mengetahui asal-usulnya. Wala faslahu. Dan juga ya asal-usulnya samalah. Fasilah atau ya leluhurnya. Wala yatamayyazu anil ajimi minal hunudil muslimin. Dan tidak bisa dibedakan dari orang-orang ajam dari kalangan orang India yang muslim.
Nah, wa minal bahithin, dan diantara para peneliti man yaj'alu nasyiri al-Islam bi Jawa wa nawahiha minhum, dan termasuk dan sebagian para peneliti Muhammad Dia Syahab atau siapa Vandenberg ya, ada yang menjadikan para penyebar Islam di Jawa dan sekitarnya itu termasuk dari keluarga Azamat Khan, saudara. Nah, padahal Itu ya, Subatung. padahal ini sedikit bocoran lah. Saya itu lagi nyusun buku. Nah, ini bab yang keempat. Ini yang pembahasan mengenai Wali Songo, apakah Ba'alawi itu cukup panjang. Nah, apakah Wali Songo keturunan Ba'alawi? Gitu kan. Nah, itu saya komparasikan beberapa data itu. Misalkan ini dari Ali Asakron, data Ali Asakron nih. Syekhul Kamilul Amil Abdul Malik bin Alwi. Nah, datanya memang minim mereka itu. Dan ini di mana ini? Di Khirit Al-Ghuror, di Al-Ghuror ini seperti ini. Minim, mereka nggak punya data, bahkan di sini disebutkan walam akif lahu ala tarikh. Saya tidak sedikit pun mengenai kesejarahan dari Abdul Malik. Itu. Oh, Ya. itu yang diambil. Oh, ya, Gus Haji mantap ini. Kitab apa ini? Ini yang Ini berarti kitab diadopsi. yang ini bukan Hah? tadi, bukan yang Enggak, tadi. Iya, ini berarti kitab ini. inilah yang diadopsi oleh si almarhum Habib Bidin Alaidin kan? Segaf. Ya. Nah, ini kitab apa Gus Haji sini? Ini dari Ghuror ini, dari Ghuror. Nah, Ya, ini benar. nih rujukan si Ali Bidin yang disebut oknum. Oh, itu si Ali Bidin oknum itu. Dia nggak Ya. mewakili. Nah, ini Al-Ghuror kan kitabnya Ba'alawi kan? Iya. Walam akif lahu ala tarikh. Gitu. Ah, mantap nih. Mantap, Kan? mantap Jadi nih. Saya baru dicaplok, diputusin itu. bukan oknum, berarti bukan oknum nih. Bukan. Yang sering kali saya kalau berdebat itu oknum katanya kan. Ini kan bahasa yang dibawa oleh Ali Bidin kan? Betul. Ketika Itu ditanya Al-Hurornya di halaman berapa kalau PDF? Oke, bentar. Itu 178. Itu di dua tempat itu menyebutkan Abdul Malik. Yang satu itu di halaman 178. Bentar, 178 ya Ya, Al-Huror. 178 lah. 178. nah, sinkron ini. Ya, Jadi tuh. sampai mana Gus Ajis? Bahwa sampai Abdul Malik doang ya. Abdullah nggak ada Iya. ya. Iya. Walam akif lahu ala tarikh, jelas ini. Saya tidak mengetahui sejarahnya sedikit pun. Nah. Kemudian ada satu redaksi lagi dari Al-Ghurornya juga. Ghaba fiha wa ghaba khobaruh. Abdul Malik hilang di India dan informasi tentangnya juga hilang. Tuh. Nah, iya, sementara di abad Pesan. ke-9, di abad ke-9 itu sudah ada banyak dari keluarga Ba'alawi itu. Nah, ini misalkan Syekh bin Abdullah Al-Idrus telah datang ke India pada tahun 958 atau 1550. Bahkan beliau meninggal di Ahmad Abad. Itu tempat hijrahnya Abdul Malik. Dia tinggal di sana dan meninggal di sana. Meninggalnya tahun 9990 Hijriah. Dekat, Ya kan, dekat atau nggak masanya? 1582. Sangat Masanya dekat. dekat nggak? Iya enggak, artinya kan ini kurang lebih Selisih 300 berapa? tahun 300 tahun setelah prediksi kewafatan Abdul Malik. Itu enggak ada. Ada siapa tadi? Syekh bin Abdullah Al-Idrus. Kemudian ada Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, Abdul Qadir bin Syah Al-Idrus. Dan Syekh bin Abdul Qadir Al-Idrus, banyak tokoh-tokoh. Ja'far Shadiq Al-Idrus. Itu mulai dari tahun 900-an sampai tahun 1064 Hijriah. Nah, itu nggak ada informasi tentang Ba'alawi, tentang Abdul Malik. Gitu. Makanya saya ini karena saya ngomong kalau Wali Songo ke Azmat Khan ini rancau, saya bilang.
Nah, makanya Gus Rija nih, antum bagiannya nih di sini antum lebih fokus mendalami Wali Songo bukan Ajmaton, karena udah aja gini dakwah antum itu karena antum udah kerap ya, udah aja ngambil fokus dakwah Wali Songo bukan Ajmaton. Sadarkan tuh saudara-saudara antum tuh yang masih percaya Ajmaton. Nah, biar urusan si Ubed, urusan kita-kita. Nah, Siap. kalau saya bisa kesana kemari gitu kan. Nah, kalau bisa aja fleksibel. Oh iya, multifungsi. Enggak gini loh, karena kita ini membahas Wali Songo lebih dalam keterbatasan akses manuskrip. Iya. Nah, kan kalau antum Akses kan saya- orang dalam nih bisa ngubek-ngubek. Ya, kalau akses saya kan cuman kitab-kitabnya Balawi. Nah, Ya itu memang itu tetap itu kan kitab-kitab itu yang jadi kunci. Karena gini ya, apa dari sekian manuskrip yang ada, itu kan muaranya ke 3 jalur nih, ya. Ada ke Abdul Malik Al-Madkhon, kemudian ke Musa Al-Kazim, kemudian ke Al-Jilani. Nah, nanti kan tetap nanti ke atasnya itu antara 3 data ini mana yang dikonfirmasi oleh kitab-kitab berikutnya lah. Ini bagian jenengan juga ini. Itu, Kang Jadi Fahri. kalau statement dari siapa namanya ke Ilzam atau dari siapa namanya Gus Rozak. Rozak. Hmm. Itu kan tetap masih dalam proses penelitian, artinya nanti Iya, memang masih berlanjut. menunggu seluruh manuskrip atau penelitian ini selesai karena memang apa namanya Naat ini ingin untuk penentuan nasabnya Wali Songo itu akrab ila shawab gitu, akrab ila shawab yang paling mendekati kebenaran gitu. Jadi tidak bisa mengklaim bahwa ini yang paling benar gitu dari versi nasabnya Wali Songo. Karena memang dalam penelitian Dan kan gitu ini ya, Gus, juga ya? sudah berjalan ini ya. Sudah berjalan. Termasuk Sedang kemarin kan berjalan. ya datangnya Ki Ilzamuddin ke Cirebon gitu ya. Ya nantilah nanti apa namanya tuh kita buka pada saatnya nanti ya jalurnya kemana. Insya Allah ya itu tadi seperti apa akrobus swabnya nanti kita buka. Yang jelas ini kalau Ba'alwi bukan saya pastikan. jelas yang intinya kan bukan Balawi gitu kan Gus. Nah, itu poinnya. Poinnya itu Karena di sana. itu banyak nama-nama yang tidak terkonfirmasi di dalam apa namanya itu data-data kitab nasab itu sendiri ya. Mas Ali, Jadi Mas Ali. misalkan, ya Oh, tadi mau dilanjutin, misalkan tadi lanjut dulu. Mau tanya ini. misalkan tadi nama apa namanya tuh Abdul Malik. Ya, nama Abdul Malik tidak diketahui sejarahnya. Nanti ke bawah lagi ada apa namanya tuh ya Allah. Jadi posisinya begini Tuan ya. Ahmad Ini kita Syahjalal. berpikirnya yang gini. Iya, Mas Syahjalal Anggap itu saja siapa? Balawi itu Kiai Haji Imadnya nih. Balawi itu Kiai Haji Imadnya. Nah, kita yang Ajmaton adalah Balawinya, gitu kan? Nah, kita ini jadi si Abdullah ini adalah Ubed. Ya kalau dianalogikan. Nah, si Abdul Malik adalah Ahmad bin Isanya. Nah, kita nih yang Ajmaton nih mau memasukkan diri sebagai Adumaton. Nah, sementara menurut catatan Ba'lawi nggak ada Abdul Malik itu punya anak yang namanya Abdullah. Abdullah itu nggak ada. Nah, kita mau berargumentasi mana data kita? Kita sodorkan nih menurut apa sih namanya? Samsuddohiro ditolak sama mereka. Itu kitab abad berapa? Bukan kitab sejaman. Nah, maka berarti dari Ba'lawi ini kan minta kitab sejaman ke kita. Kita tidak sanggup menunjukkan kitab sejaman bahwa Ajmaton Abdullah bin Abdul Malik itu kita nggak punya kitab sejamannya. Kalau kita sodorkan Samsuddohiro itu bukan kitab sejaman, ditolak. Itu abad Ya, Asakron namanya. Ya itu dia kenapa lah saya cuma berani mengatakan bahwa Wali Songo itu bukan Ba'lawi ya berdasarkan itu Kang Faku misalkan di dalam Syamsul Zohiroh ya
Syamsul Zohiro mengatakan bahwa para wali songo itu dari jalur Kebalwi, dari jalur Al-Makhon ya, atau Ambul Faqih ya. Ini itu di kitab Syamsul Zohiro ya. Kemudian tadi dibantah oleh kitabnya Ba'alwi lagi yang namanya Al-Ghurar ya. Itu lebih jelas lagi. Nah, Al-Ghurrar tahun berapa sih Gus Haji? Itu lebih ini kayaknya lebih tua ya Gus ya dari Abad Syamsul berapa Gus Zohiro Haji ya. Al-Ghurrar? Apa? Al-Ghurrar. Al-Ghurrar. Jadi kalau ini baik itu dari Al-Jawharus Syafaf kan 850 katanya atau 855, terus Al-Burqa Musyikoh 895, kemudian Al-Ghurrar 960, kemudian Al-Masyru'ur Rawi. Al-Masyru'ur Rawi itu 1094, kemudian Syarah Al-Ainiyah itu 1100 sekian, 1150-an. Nah, di data-data itu sama sekali tidak ada menjelaskan siapa keturunannya Abdul Malik. Nah, sementara di sini, ini kitabnya namanya Khidmatul Asyirah. Khidmatul Asyirah bitartib wa talkhis wa tadhyil Syams al-Zahirah. Nah, ini di akhir halaman 83. Syajaratus Sadah al-Abdul Malik an-Nashirin lil Islam bi Syarqil Aqsa. Pohon nasab para sayyid keluarga Abdul Malik yang menyebarkan Islam di timur jauh, timur Asia Tenggara gitu ya. Ba'dal bahthi wa tadqiq, setelah penelitian dan penelusuran, wa muqabalati ma wasala ilaina min tawarihihim, dan membandingkan informasi sejarah yang sampai kepada kami, wajadna, kami temukan haula iddu'atil idham, kami menemukan mereka para wali songo, maksudnya nasyirin al-Islam fil Hind, yang menyebarkan Islam di India, wa Kamboja, wa Siam, wa Anam, wa Dawair Indonesia, dan juga kepulauan Indonesia, khosotan secara khusus, wa Malaya dan Melayu, tarji'u ansabuhum, bahwa nasab mereka itu kembali kepada ilal Imamil Wahid Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, terus kepada Ubaidillah kan. Nah, terus di sini kan ada tuh di bawahnya tuh Abdul Malik. Saya besarkan. Nah, bentar, sabar nih. Abdul Malik, mana Abdul Malik tuh? Nah itu. Nah, Abdul Malik itu punya dua anak tuh. Yang satu Alwi Al-Faqih Khan. Kemudian punya anak lagi namanya Al-Amir Abdullah Khan. Abdullah Khan punya banyak anak. Ali Azamat Khan, Alwi Kutub Khan, Abdul Malik Syaruh Khan, kemudian punya anak juga Al-Amir Ahmad Syah Jalal. Oh, ini anaknya Abdullah ya. Itu ada sarukan itu tadi. Jadi Abdullah Khan ini punya anak satu, Ali Azamat Khan, Alwi Kutub Khan, Abdul Malik Syaruh Khan, kemudian Al-Amir Ahmad Syah Jalal. Nah, dari Amir Ahmad Syah Jalal, nah nanti itu menurunkan anak yang namanya Jamaluddin Hussein, ya, yang dikatakan sebagai Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro punya Ibrahim Zain. Nah, Maulana siapa? Ibrahim Asmarokondi gitu kan. Ibrahim Asmarokondi punya anak Ali Murtado, Maulana Ishaq, terus Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel kan. Terus Maulana Ishaq punya anak Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri gitu kan. Terus Jamaluddin Hussein ini kepada Barakat Zainul Alam, apa Zainul Alim ini. Terus punya anak
Al-Malik Zainul Ibrahim. Alam. Alam ya. Barakat Zainul Alam itu punya anak Malik Ibrahim. Dan juga Barakat ini punya anak namanya Ahmad Basya Zainul Alam. Terus Abdurrahman Ar-Rumi Sohib Maja. Gak tahu Maja mana itu. Terus Barakat Zainul Alam. Oh iya iya iya. Nah, terus ini Ali Zainul Alam. Ya, punya anak Abdullah, punya anak Sunan Gunung Jati. Di sini nih. Tah, Sunan Gunung Jati Allah. punya 2 anak. Pangeran Yunus Hidayah. dan Yusuf. Gitu. Bukan Yusuf Mubarak kan itu ya. Gus Terus, data Gus Pangeran- nanti Gus ya. Duh, mati lagi lah. Ya King Bentar. Kong. Udah bangun ente. Data ini. Nah, terus ini di bawahnya ada keterangan. Binaan ala ma jaa fi safhatil ula min hadzal kitab, sesuai dengan apa keterangan yang sudah datang di halaman pertama dari kitab ini tentang An-Nasrul Islam di Jawa, tentang Wali Songo min Al Abdul Malik. Ra'aina an-nusbita huna, maka kami pandang untuk menetapkan nasabnya di sini yaitu syajarat ansabihim, pohon nasab mereka, takmilanil faidah, untuk menyempurnakan faidah. Naklan, mengutip ini pun juga an kitab Ilfatin Nadir, dari kitab namanya Alfat apa Ilfat itu, Ilfatun Nadir atau Ilfatun Nadir, halaman 20 di Sayyidil Bahatha Zain bin Abdullah Al-Kaf Al-Maktab Daimi Mernita. Gitu saudara. Iya. Artinya mereka sendiri ini barangkali siapa Gus Rizal itu tahu tentang kitab ini. Begitu juga dengan Saya Zain baru bin dengar Abdullah itu Al-Kaf kitab itu. Baru dengar ya? Iya. Saya baru Masya dengar. Allah. Karena memang kan dari ada indikasi apa ya? Ada indikasi ditutup-tutupi kalau pun memang betul Wali Songo ini dari Al-Madkhon gitu ya. Di awal memang sudah ditutup-tutupi. Kenapa sekarang kembali dibuka ya? Karena terjadinya polemik ini saja. Kepentingan. Maka maka saya sampaikan satu-satunya senjata untuk menyelamatkan nasabnya Mbak Alwi adalah mempertahankan Wali Songo di jalur itu, gitu. Betul. Karena apa namanya, Karena ya mau tidak mau ya. untuk data Gus. yang dimiliki oleh mereka sendiri itu minim loh, minim. Karena tadi kan Minim. Dan ini masih bisa saya kritis nih. Masih bisa saya kritisi nih. Misalkan Barakat Zainul Alam ini siapa, makamnya di mana, sejarahnya apa, ya. Itu tadi Sunan Giri sama Sunan Ampel satu. Itu kalau ketemu Mas Yakin itu, waduh marah betul itu. Itu cocokologi. Terus lagi ke atas lagi. Iya, coba ke atas lagi, coba ke atas lagi. Nanti ada namanya tuh Jalaluddin Abdullah, Nah, ya. saudaranya Jamaluddin Husain ya. Ya. Ini masih jalur mana, jalur Gunung Jati mana? Syekh Jadi Syarif itu Ali Zainul Alam. Ali Zainul Alam. Siapa beliau Ali Zainul Alam? Itu Coba, yang nggak jelas. ada yang tahu nggak siapa Zainul Wah. Alam? Makamnya di mana? Mau nyaho barang kamu. Terus ke atasnya lagi. Kemana? Ahmad Syah Jalal. Ahmad Syah Jalal, ya. Ahmad Syah Jalal ini siapa? Nih, Al-Amir kan di situ ya. Iya. Al-Amir Ahmad Syah Jalal. Berarti Amir seorang pemimpin ya ini ya. Betul. Nah, Gubernur gitulah. ya gubernur. Tarikhnya ada nggak? Makanya nggak tahu. Tarikhnya.
Sumbernya itu dari mana itu pun juga nggak jelas itu, Gus. Nah, iya ini kan kalau kita ngomong soal min kabairil ulama kan begitu. Mm-mm. Terus Nah, yang terus nanti belum lagi nih Abdul Malik Al-Azmat Khan ini tadi dikatakan di dalam keterangannya tadi bahwa beliau adalah sosok yang berhasil apa namanya tuh memberikan pendidikan di India ya. Betul kan begitu ya? Dari sisi akhlak, ekonomi, bahkan sampai siasah. Mana ini ya? Ada karyanya enggak? lah. Nah, Ini bingung kan? kalau yang versinya siapa Sayyidatul Kahfi ini kan Abdullah Khan punya anak Ali Azamat Khan, punya anak Isa, Isa punya anak Ahmad, Ahmad punya anak Sayyidatul Kahfi. Nah, ya itu juga tadi ini mana? Al-Amir Abdullah Khan itu ya. Atau Ali Azmat Khan gitu. Nih. Yang mana Ali Azamat Khan nih? Ya, Ali Azmat Khan siapa? Makamnya di mana? Apa? Nah, ini rancu, maka saya sampaikan. Ini rancu. Udah jangan dulu ini apa namanya jangan ke karyanya dulu. Ada gak ini apa dauhan-dauhan yang selalu dikutip secara terus menerus itu sampai kepada ulama-ulama setelahnya itu. Ya. Iya. Dulu kita Rancu itu kalimatnya lebih sopan ya. Mardud. Allah. ini kita belum naik ke apa belum naik ke Ubaidillahnya, belum naik ke Abdullahnya ini. Masih di sekitaran situ. Nah, Jadi ini kalau dipaksakan ya aduh. nih saya bukain yang di mana Samsud Dohiroh ya, yang versinya ini, Muhammad Dia Syahab. Wa Abdul Malik lahu akib muntashir bil Hind. Yu'rafuna bi al Azamat Khan. Ya, 1 2 deng. 2 saya titik al Abdul Malik. Oke. Saya nanti mau tanya loh, saya nanti kalau udah selesai. Ntar nih not responding nih, ngehang. Terlalu berat nih, harus di Pentium. upgrade. Nah, harus di upgrade nih. Ini Pentium 3 apa 2 apa gimana itu? Nggak tahu ini mah. Namanya juga gratis, bro. Allah. Nah, ini kan itu kan ini apa banyak tuh ya. As-Sayyid Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Siapa ini? Entahlah saudara. Ini Al Abdul Malik ya. Hajar Sayyid Al Abdul Malik bin Alwi Al-Shahir bi'amil Faqih Al-Muqaddam. Allah. وانتشرت سلالته ثم انسابت إلى جزائر الشرق الأقصى. قال المستشرق الهولندي فان den Broek. Allah. Subhanallah. Ini. Fi kitabihi kita nanti carilah yang versi Indonesianya itu. Saya lagi mesen itu. Oke. Kemudian yang kedua, fi syajarat ansabil alawiyin al-kubra al-mawjudah fi makatibil ansab bi jam'iyatir rabitah al-alawiyah di Jakarta wa furu'iha fi Surabaya wa Pekalongan wa Palembang wa ghairiha. Jadi merujuk kepada syajarah nasab Ba'alawi yang gede yang ada di Rabitah Alawiyah yang ada di Jakarta ataupun cabang-cabangnya seperti di Surabaya, Pekalongan, Palembang dan yang lain. Dan yang wal mawjudah amsaluha fi Makkah al-Mukarramah Madinah al-Munawwarah. Fi hadhihi syajarah, dalam syajarah ini zikrun
di Sayyidi Abdul Malik wa hijratihi ilal Hind. Gitu doang. Nah, terus baca Sab Salatin Sultan Palembang dzikrun lahu wa lisulalati wa hiya syajaratun, dan itu adalah syajarah yang ditulis pada tahun 1161 yang dinukil, yang dikutip dari aslin qadim, ya manuskrip yang lama, ja'a fiha ma tarjamatuhu anil malawiyah, yang isinya ini diterjemahkan ke dalam dari bahasa Melayu. Ini hadihi silsilat nasab Tuan Fakih Jalaluddin fi Talang Sura. Karena fi Qasri Sultan Mahmud Badruddin bin Sultan Mansur. Yudarris fi ilmi usuluddin wal Quran wa ghairi dzalika minal ulum. Nah, fa fi hadhihi syajarah jaa dzikru Sayyid Jamaluddin Husain bin Ahmad bin Abdul Malik dan seterusnya. Terus di situ disebutin anak-anaknya tuh. Nah, pertanyaannya, Coba kalau ke bawah juga ada nama tokoh Kiai di Benda Kerep nih. Coba baca deh. oke, siap. Jadi ada sesi wawancara. Nah, tuh ya. Wasyajarah allati lada Kiai, dan syajarah yang dimiliki oleh Kiai Raden Zainul Asyikin. Mbak Muslim Muhammad Soleh. Muhammad Soleh Al-Muntasib ila Sultan Cirebon. Itu siapa itu, Gus? Mbak Soleh itu mbak saya, apa buyut saya. Maka ini kalau apa namanya tuh mendengar kisahnya Mbak Soleh, Mbak Muslim gitu ya. Kisahnya Mbak Muslim, saya tuh kadang-kadang mikir juga, siapa sih yang berani mewawancarai Mbak Muslim soal nasab? Katanya Itu, Salim Gus. Jindan, Gus. Nah itu iya Salim bin Jidan kan yang wawancarai. Satu kira-kira gimana ya gitu mewawancarai Mbak Muslim, sementara yang saya dengar cara rantai berantai ya asa gimana ya gitulah. Ya bisa iya bisa enggak, karena memang catatannya juga ada gitu ya. Cuman untuk bahwa yang diwawancarain Mbah Muslim ini dari melihat dari sosok Mbah Muslimnya itu agak bingung, apa iya sih itu ada yang berani mewawancarai Mbah Muslim. Tapi kalau secara data yang ini saya punya silsilah yang ke Ba'alwi ada gitu. Tuh. Termasuk manuskrip yang ada di Keraton juga ada yang ke Ba'alwi. Makanya dari sekian puluh manuskrip yang ada itu muaranya ketiga jalur, yang ke Ba'alwi yang masyhur ya dari beberapa tahun itu, kemudian ada yang ke Musa Al-Kazim, ada yang ke Al-Jilani. Nah, dari hasil kajian yang secara berkala itu ya saya masih kasih spare ya 99% bukan ke jalur Ba'alwi gitu. Ini bukan hasil penelitian saya, melainkan dari kajiannya para ahli gitu ya. Dan kemarin juga saya teleponan sama Yai Hanan, saya memastikan Yai, karena saya khawatir gitu ya, saya kan sering ngomong begitu bahwa sudah pasti kalau ke Asgar kan bukan, kalau ke Ba'alwi bukan. Saya teleponan sama Yai Hanan, oh iya bukan, kalau ke Asgar kan bukan gue sedih. Insya Allah nanti ke depan ya ada internal Wali Songo gitu ya, akan dilanjutkan lagi. Ini penelitian masih terus berlangsung ini. Ya sekedar bocoran ya, kalau ini siapa namanya Syekh yang dari Al-Jilani itu yang kemarin sama ini yang kemarin ke Cirebon itu. Siapa? Syed Fadil tak? Ya Syekh Fadil. Kalau Syekh Fadil ya Syekh Syarif
Al-Jailani. Nih, Gimana Syekh itu? Fadil. Hah? Gimana itu? Iya, Syekh Fadil, kalau Syekh Fadil itu mengatakan Syekh Syarif ini Al-Jailani. Jadi maksudnya gini loh. Syekh Fadil mengatakan bahwa Syekh Syarif ini nasabnya ke Al-Jailani. Sementara datanya juga ada. Nah ini nanti kita lihat saja nanti kajiannya setelah dilakukan kajian, coba nanti gimana idenya hasilnya. Karena ya kita paling tidak ya mana yang lebih mendekati kebenaran ya Gus ya. Karena tidak mungkin kan kalau misalkan kalau syuhro ini syuhro semua loh. 3 data ini berarti ya. Ya. Ya sudah syuhro sifadoh semua ini. Tapi kan tidak mungkin kalau satu anak punya 3 bapak kan tidak mungkin. Dan mungkin gini ya Gus, bahwa kenapa ini harus ditetapkan ke salah satunya dengan tidak asal-asalan itu kan ada dawuh kanjeng Nabi juga nih Gus ya, yang ala inna rabbakum wahidun wa inna abaukum wahidun itu. Sure. Jadi nggak mungkin kan punya 3 bapak biologis, kan nggak mungkin. Sementara ke Ba'alwi sendiri secara mudun nasabnya itu ya gimana ya, ya rancau lah. Kalau ke jalur Ba'alwi